Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskana dari kelas 5B Ekonomi akan mempresentasikan terkait peran negara dan swasta dalam pengelolaan sektor publik. Sektor publik merupakan bagian integral dari struktur ekonomi suatu negara yang berfokus pada penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Penyediaan layanan publik, peran sektor publik, pelayanan sektor publik, pengaturan dan kebijakan, distribusi kesejahteraan, stabilisasi ekonomi, pertimbangan infrastruktur. Karakteristik sektor publik. 1. Non-profit, tidak berorientasi pada keuntungan finansial, fokus utamanya adalah pada pelayanan masyarakat. 2. Akuntabilitas publik, entitas sektor publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya yang diperoleh dari pajak dan retribusi. 3. Regulasi ketat, operasional seringkali diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 4. Pendanaan dari pajak, sebagian besar pendanaan sektor publik berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. 5. Transparansi, pemerintah harus memastikan bahwa semua kegiatan dan penggunaan sumber daya sektor publik dapat dilihat oleh masyarakat. 6. Keterbatasan keuntungan finansial, entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba seperti yang sering terjadi dalam bisnis swasta. 7. Sumber dana yang beragam, akuntansi sektor publik mengelola berbagai sumber dana termasuk pajak, pinjaman, dan hibah. Contoh identitas, lembaga pemerintahan, badan usaha milik negara atau BUMN, organisasi non-pemerintah atau NGO. Sejarah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN merupakan salah satu badan dari pemerintah yang penting dalam upaya memenuhi hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu agen pembangunan, BUMN memiliki peran penting dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperluaskan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat. Filosofi pengelolaan barang dan jasa kebutuhan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum berkaitan dengan upaya penyediaan barang publik atau jasa publik dapat dipahami dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa. Pengelolaan barang dan jasa publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Ciri-ciri barang publik yaitu penggunaan atau pemanfaatannya tanpa saingan, non-rivalry in consumption, tanpa pengorbanan untuk mendapatkannya, non-exclusive in consumption. Jenis barang publik. 1. Barang publik murni, disediakan pemerintah dan swasta yang harus melakukan dan mengatur distribusi barang tersebut. 2. Barang semi publik, disediakan oleh pemerintah ataupun swasta. 3. Barang publik semi privat, disediakan oleh pemerintah ataupun swasta. 4. Barang privat, disediakan oleh swasta murni. 5. Barang merit, sebenarnya negara berkewajiban untuk memenuhinya. Kebijakan dalam privatisasi barang publik dan semi publik. Pengertian privatisasi. Privatisasi adalah terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya disnasionalisasi penjualan kepemilikan publik. Tujuan privatisasi dari segi politik: mengendalikan kekuatan asosiasi atau perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel, memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi, mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan, meningkatkan kemandirian dan individualisme.
Alasan-alasan yang mendukung privatisasi. 1. Peningkatan efisiensi kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang diprivatisasi BUMN sering dilihat sebagai sosok unik pekerja yang tidak efisien, boros, tidak profesional, dengan kinerja yang tidak optimal, dengan penilaian negatif lainnya. 2. Mendorong perkembangan pasar modal. 3. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah secara umum. Alasan menolak privatisasi. Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Yang diprivatisasi dianggap tidak sesuai dengan fakta. Jika hal tersebut yang menjadi motifnya, yang diprivatisasi adalah perusahaan yang tidak efisien dan produktivitasnya rendah. Dengan diprivatisasi, perusahaan tersebut berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, dan kinerjanya menjadi lebih bagus. Padahal yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan mencapai profit setelah itu dijual. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.